TNI, kami dari DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, mengirim surat kepada Panglima TNI, mengirim surat kepada Bapak Kapolri hari ini tanggal 27 November 2021. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Mamun. Selamat sore. Oke, Pak Mamun, sebagai Ketua LSM Tamperak Kabupaten Purworejo, bagaimana tanggapan Bapak tentang pemberitaan Ketua Umum LSM Tamperak yang ada di media itu, Pak? Ya, saya sebagai Ketua LSM Tamperak DPD Purworejo ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan viralnya pemberitaan penangkapan Ketua Umum kami, bahwa kami bersikap DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo dalam hal ini merasa sangat terhakimi oleh pemberitaan itu, karena kami juga merasa menjadi tertuduh masyarakat di sekitar wilayah Purworejo. Kami dianggap melakukan pemerasan kepada instansi-instansi pemerintah, baik TNI, Polri, dan instansi yang lainnya. Kami sangat merasa terhakimi. Untuk itu kami ingin meminta penjelasan, klarifikasi kepada khususnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat yang telah memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa kami dituduh jadi sarang, LSM kami jadi sarang wadah pemerasan buat instansi-instansi terkait seperti itu. Terus langkah-langkah yang dilakukan DPD LSM Tamperak Purworejo apa, Pak? Langkah kami pertama memberikan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kedua memberikan surat kepada Bapak Kapolri. Yang ketiga memberikan surat kepada Panglima TNI supaya permasalahan ini menjadi terang, seperti itu. Harapannya gimana, Pak? Harapan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan seakan-akan bahwa semua permasalahan hukum kaitan dengan LSM Tamperak yang kita tidak tahu terkait dengan pemerasan itu, kita merasa ikut dihakimi, seperti itu. Jadi hukum siapapun yang melakukan perbuatan melawan pidana ya harus menerima sanksi pidana. Tapi ketika orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, ya mohon untuk dibersihkan namanya. Jangan sampai yang tidak melakukan perbuatan pidana menerima akibat hukum dari ulah-ulah orang yang sengaja mendiskreditkan kami sebagai LSM Tamperak, seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Salam anti korupsi, Anti korupsi, anti korupsi, anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Panglima TNI Bapak Andika Perkasa, dan Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, bahwa menanggapi berbagai pemberitaan yang viral di masyarakat terkait penangkapan Ketua Umum kami DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo ingin mengklarifikasi atas penangkapan Ketua Umum kami yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 yang menurut kami sangatlah berlebihan. Bahwa sebelumnya kami sampaikan lebih lanjut, bahwa sebelum kami sampaikan lebih lanjut, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo sangat mendukung program-program kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, sangat mendukung program-program kebijakan Bapak
Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo dan sangat mendukung kebijakan Bapak Panglima TNI Bapak Andika Perkasa dalam visi misi penegakan hukumnya. Bahwa dalam konferensi persnya tertanggal 22 November 2021, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Hengki Haryadi menyampaikan bahwa seolah-olah LSM kami, LSM Tampera menjadi sarang atau wadah dalam melakukan aksi pemerasan baik terhadap institusi pemerintah dan pejabat pemerintah. Hal itu membuat kami yang ada di daerah menjadi ikut terhukum, ikut menanggung akibat hukum, yaitu berupa sanksi sosial masyarakat. Oleh karena pernyataan-pernyataannya tersebut yang seolah-olah LSM Tampera menjadi tempat bagi orang-orang yang pekerjaannya memeras institusi dan pejabat pemerintah sangatlah merugikan kami. Dan kami meminta Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat bisa menunjukkan bukti-buktinya, instansi-instansi mana saja yang diperas oleh Ketua Umum kami. Dan maaf, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden itu lahir dari siapa? Tentunya dari rakyat. Adanya TNI itu lahir dari siapa? Tentunya juga lahir dari rakyat. Dan adanya Bapak Polisi juga lahir dari rakyat. Dan mereka semua digaji dan dibayar oleh uang rakyat. Jadi pernyataan Kapolres yang seolah-olah menganggap bahwa LSM Tampera sebagai sarang atau wadah untuk melakukan pemerasan haruslah dibuktikan bahwa kami bekerja hanya melakukan fungsi kontrol saja atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kalau tidak ada kontrol dari masyarakat, mau jadi apa negeri ini? Bahwa seharusnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat mempelajari dulu, membaca dulu terkait ADART-nya LSM Tampera sebelum menyampaikan di depan publik bahwa LSM Tampera itu terbentuk dan didirikan itu sudah sesuai mekanisme ketentuan hukum dengan melalui pengesahan Kemenkumham. Justru muncul pertanyaan, apakah kami yang tergabung di LSM Tampera tidak boleh melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat? Bahwa Kapolres Metro Jakarta Pusat menyampaikan bahwa surat yang dikirim untuk Presiden, untuk Panglima TNI, untuk Kapolri itu merupakan alat atau sarana atau motif kejahatannya untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara menakut-nakuti pejabat pemerintah dengan ancaman dimediakan atau diviralkan. Dan kami sebagai pengurus LSM Tampera tidak habis mengerti kenapa surat untuk Presiden, untuk Kapolri, untuk Panglima TNI dikatakan sebagai alat untuk melakukan pemerasan. Dan kenapa pejabat harus merasa diintimidasi dan diperas? Dan seharusnya ketika ada para pejabat pemerintah itu bersih, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, mestinya senang bekerja beriringan dengan masyarakat kecil seperti kami ini. Dan kenapa dikontrol oleh masyarakat kok merasa tidak nyaman dan merasa terintimidasi? Justru itu yang menjadi pertanyaan kami di masyarakat. Bahwa harus dipahami dulu oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa segala bentuk pembangunan, baik itu gedung-gedung pemerintahan, instansi-instansi pemerintahan, itu dibangun dari uang rakyat. Jadi secara bahasa sederhananya, gedung-gedung itu ya milik rakyat. Dan kedudukan kami di sini sebagai rakyat. Dan apa salah kami kalau kami rakyat kecil itu datang ke kantor-kantor pejabat pemerintahan? Dan yang kami tanyakan sebenarnya permasalahan apa dengan penangkapan ketua umum kami yang menurut kami itu dilakukan dengan cara-cara yang ekstrim itu? Apa betul ada pemerasan
atau jangan-jangan ada permasalahan lain yang sengaja disembunyikan. Bahwa kami bekerja di luar pemerintahan dan kami tidak dibayar oleh rakyat ataupun oleh negara. Kami bekerja dengan secara mandiri dan membantu negara dengan uang sendiri. Dan kami akan sampaikan bahwa posisi kami itu rakyat biasa. Rakyat kecil tidak punya kekuatan apapun. Kami tidak berpolitik dan kami tidak bermaksud apa-apa. Dan kami hanya ingin mempunyai tatanan hukum yang baik dan tidak lebih daripada itu. Bahwa akibat dari pemberitaan di jagat media terkait penangkapan ketua umum kami menjadi bulan-bulanan sorotan negatif di masyarakat. Kami merasa sudah menjadi terhukum di masyarakat. Masyarakat sudah menganggap kami suka memeras dan ini menjadi buruk sekali buat kami. Untuk itu, kami DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Kapolri agar permasalahan ini diusut sampai tuntas. Kami meyakini di balik penangkapan ini ada permasalahan hukum yang luar biasa atau extraordinary crime. Dan oleh karenanya, pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami menanyakan kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait penangkapan ketua umum kami beberapa hal sebagai berikut. 1. Apakah penangkapan terhadap ketua umum kami atas pemerasan terhadap oknum anggota kepolisian yang terkesan seperti layaknya penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan kejahatan luar biasa, yaitu dengan cara-cara diviralkan di jagat media itu sudah patut dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, lalu kesalahan apa yang sudah telah diperbuat ketua umum kami sehingga diperlakukan seperti layaknya penangkapan terhadap seorang teroris? Ketiga, lalu kenapa dan untuk apa oknum anggota polisi itu mentransfer sejumlah uang yang jumlahnya kurang lebih 50 juta rupiah kepada rekening DPP LSM Tamperak, dan ada motivasi apa yang melatar belakangi oknum tersebut mentransfer sejumlah uang itu? Keempat, apakah yang mendasari oknum polisi tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening DPP LSM Tamperak tersebut? Lalu kenapa setelah melakukan transfer kemudian diviralkan ke jagat media? Kemudian kenapa ketua umum kami juga dituduh akan memeras uang sebesar 2,5 miliar rupiah? Kemudian juga diberitakan dituduh mau memeras uang sebesar 250 juta rupiah. Pertanyaan kami, siapa orang yang akan diperas ketua umum kami atas uang sejumlah itu? Kelima, kemudian pertanyaan kami, uang siapa yang ditransfer ke rekening DPP LSM Tamperak itu? Uang pribadi oknum kepolisian tersebutkah atau uang dari institusi kepolisian? Keenam, bahwa atas keganjalan tersebut kami meminta kepada Bapak Kapolri agar permasalahan tersebut diusut sampai tuntas, dan kami berharap ini menjadi titik tonggak keterbukaan publik atas permasalahan hukum di Indonesia. Mari kita sama-sama buka data dan informasi terkait permasalahan hukum yang ada di daerah masing-masing di seluruh Indonesia dengan mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, dan mohon dipantau langsung oleh Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan juga mohon dipantau langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian klarifikasi dan pernyataan sikap kami secara terbuka ini kami sampaikan. Apabila ada unsur kata-kata yang kurang berkenan, kami DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam anti korupsi. Anti korupsi, anti korupsi, anti korupsi. Terima kasih.